Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan metode ARAS, yaitu sistem pengambilan keputusan. Kita sudah memiliki 5 alternatif dan 5 kriteria. Kriteria ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benefit, yang kedua itu cost. Benefit itu adalah keuntungan. Rumusnya XIJ sama dengan maksimal bagi 1. Dan cost, rumusnya XIJ sama dengan 1 bagi minimum. Alternatif ini sebut saja A1 itu adalah Alam, A2 Murizal, A3 Saiful, A4 Gilang, A5 Juna. Baik, kita langsung cari penyelesaian dari kriteria C1, yakni benefit, bersifat benefit. Benefit rumusnya itu adalah XIJ sama dengan maksimal bagi 1. Maksimalnya itu adalah 1. Seperti ini. Contohnya ini. A0 sama dengan 1. 1 ini adalah maksimalnya dari kriteria C1. Dibagi dengan sigma dari XIJ, di mana XIJ itu adalah 1 tambah 0,5 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1 sama dengan 1 bagi 4,5 sama dengan 0,222. Kita beralih ke alternatif 1, yaitu 0,5. 0,5, dimana ini juga dibagi dengan sigma dari XIJ. Sigma dari XIJ ini adalah 1 tambah 0,5 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1 sama dengan 0,5 bagi 4,2 sama dengan 0,111. A2, A3, A4, A5 ini sama penyelesaiannya dengan A1. Maka kita langsung aja ke C2 atau kriteria C2. Sifatnya adalah benefit. Maka tidak ditulis di sini karena sama dengan C1 penyelesaiannya, sama-sama benefit. Kita sama juga dengan C3, sama-sama benefit. Kita langsung aja ke C4, yaitu sifatnya cost. Cost ini rumusnya XIJ sama dengan 1 bagi minimum. Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Dari mana dapatnya 2 ini? Oke, dari A0 bagi 1. 1 bagi 0,5 gitu. 1 bagi 0,5 hasilnya adalah 2. Terus 1 bagi 0,7 hasilnya 1,429. 1 bagi 0,5 hasilnya 2. 1 bagi 0,7 hasilnya 1,429. 1 bagi 0,9 hasilnya 1,11. 1 bagi 0,7 hasilnya 1,429. Bagilah dengan 2 bagi sigma dari XIJ.
yakni ini 1,429 tambah 2 tambah 1,429 tambah 1,111 tambah 1,429 sama dengan 0,213. Kali ke alternatif A1 dari kriteria C4, yaitu dari hasil pembagian 1 bagi 0,7 itu mendapatkan 1,249. Dibagi dengan 1,249 ini dibagi lagi dengan sigma dari XIJ, yakni ini. Sigma dari XIJ ini adalah 1,429 tambah 2 tambah 1,429 1 tambah 1,111 tambah 1,429 dan hasilnya adalah 0,152. Nah, kita lanjut ke alternatif A2. Sama penyelesaiannya dengan A3, A4, A5 dengan A1 sama-sama. Sama penyelesaiannya. Kita lanjut saja ke hasil dari penyelesaiannya, hasil dari alternatif kriteria tersebut. Kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Inilah hasilnya. Dari pembagian tadi, pembagian dari jumlah maksimal dibagi dengan sigma dari XIJ. Inilah hasilnya. Ini juga C4 tadi XIJ sama dengan 1 bagi minimum. Ya ini tadi kos. Ini bersifat kos. Kriterianya bersifat kos. C4 dengan C5 sama-sama bersifat kos. Nah, setelah menemukan hasilnya kita dapat mengkalikan dengan bobot 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Nah, 0,3 C1, kriteria C1 ini dikalikan dengan 0,3 seperti 0,222 kali 0,3 akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasil dari normalisasi terbobot 0,067. Lagi 0,11 dikalikan dengan 0,3, hasilnya adalah 0,033. Terus hasil dari 0,178 kali 0,3 adalah 0,053. Terus dan seterusnya. Seperti sama halnya dengan C3, C2, C3, C4, dan C5 sama-sama dikali C2 dikali 0,2, C3 dikali 0,2, C4 dikali 0,5, C5 dikali 0,15. C4 itu dikalikan dengan 0,15. Kita dapat hasil dari perkalian tersebut, dan hasil dari normalisasi tersebut terbobot itu adalah ini. Kemudian kita akan menentukan ranking. Kita masukkan hasil dari normalisasi terbobot ini ke sini. Ini kita akan menentukan nilai optimum dan nilai ultinitas. Nilai kita akan tentukan dulu itu nilai optimum. Rumusnya itu adalah SI sama dengan sigma dari XIJ. Sigma dari XIJ. Maksudnya itu adalah
kriteria C1, C2, C3, C4, C5 itu ditambahkan. Misalkan 0,067 ditambah dengan 0,043 ditambah dengan 0,050 ditambah dengan 0,032 ditambah 0,030 akan menghasilkan 0,221. Kemudian A1, alternatif A1 sama seperti alternatif A0, sama juga di S ini sama dengan sigma dari HDG. Ini kan, inilah sigmanya dari HDG. 0,033 tambah 0,043 nambah 0,035 tambah 0,023 tambah 0,026 tambah sama dengan 0,160 dan seterusnya sampai ke A5 akan mendapatkan hasil dari SI. Kemudian kita akan menentukan derajat rutinitas. Oke, derajat rutinitas. Kita akan menentukan derajat rutinitas, yakni rumusnya adalah QI sama dengan SI bagi S0. Nah, SI, ini SI, ini yang ini SI ini dari 0,160 sampai 0,160 ini kan. 0 S0 ini adalah ini. S0 ini adalah yang ini. 0,221. Jadi cara menentukan Q ini adalah SI bagi S0. SI bagi S0. Jadi dari alternatif 1 itu adalah 0,160 bagi 0,221 sama dengan 0,723. Selanjutnya dari alternatif A2 0,168 bagi 0,221 sama dengan 0,841 dan seterusnya dibagi-bagi maka hasilnya ini. Kemudian kita akan rangkum hasil tadi. Jadi alternatif A1, A2, A3, A4, A5 memiliki Q. A1-nya memiliki 0,723, A2 0,841, A3 0,648, A4 0,582, A5 0,725. Jadi yang Q yang paling besar itulah yang mendapatkan ranking pertama. Tapi kita disuruh ambil 2. Jadi kita ambil terbesar kedua yaitu A5 yaitu 0,725 di nomor 2. Baiklah, jadi hasil dari metode ARAS ini untuk menentukan posisi posisi mesin yaitu jatuh pada Murizal dengan nilai 0,841 dan Juna dengan nilai 0,725. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika kurang mengenangkan maka maafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.